Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngorek Podcast, ngobrol rekomendasi publik. Hari ini kedatangan teman gua yang sangat luar biasa. Dia memiliki sebuah potensi yang cukup lumayan bagus dan terkenal dulu waktu dia salah satu koordinator apa bro? Lupa gua. Gerakan Milenial Nusantara. Gerakan Milenial Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Bang Randy? Oke bro. Ya. Terima kasih udah datang di sini. Siap, sama-sama. Ini masih bulan puasa. Tentu bos atau bro ya bro Randy. Tentu masih menjalankan ibadah puasa. Nah ini sambil kita ngobrol sambil menunggu berbuka puasa. Ngomong-ngomong ini menu berbuka puasa udah siap belum? Alhamdulillah udah seperti biasa. Menu andalan gorengan, bihun, lontong, es kelapa. Terus itu memang menu yang memang paling mantap, paling cocok. Iya. Bro, ngomong-ngomong ini dari bulan puasa pertama sampai dengan sekarang ada yang bolong apa masih lancar-lancar? Alhamdulillah gua nggak ada yang jebol. Wah, Nggak ada yang jebol. nih teman-teman jangan lihat dari fisik, tapi lihat dari niat, ya kan? Betul. Niatnya luar biasa, belum pernah bolong. Ini sebagai contoh sebenarnya untuk rekan-rekan muda di luar sana. Betul. Waduh, bro, ngobrol-ngobrol ini bro. Kita bahas tentang bagaimana, karena bro juga kan berprofesi sebagai wartawan. Betul. Kebetulan saya juga sebagai wartawan. Kita diskusi tentang pengalaman bro sebagai seorang wartawan, suka dan dukanya seperti apa, dan juga bagaimana sih perkembangan digitalisasi saat ini yang sudah dibawa pada semua aspek kehidupan. Nah ini yang menjadi pembahasan dan topik kita utama. Begitu bro. Sudah siap untuk kita ngobrol-ngobrol santai bos sambil kita menunggu buka puasa ya. Betul. Oke bro ya. Aku juga buka puasa bareng sama lo. Boleh. Siap bro. Oke. Untuk itu jangan perlu menunggu lama lagi. Kita langsung aja bertanya ke Bro Randy. Siap. Bro, pandangan bro sendiri sebagai seorang jurnalis. Kita kan udah berteman cukup lama ya. Siap. Bro di dunia jurnalis sudah cukup lama. Bagaimana sih pengalaman suka dan duka? Misalnya kalau gua dulu kan gua belum memiliki media sendiri, gua kan masih di bawah. Itu setiap hari gua harus berpacu dengan waktu. Tapi bukan saja berpacu dengan waktu, tapi memang harus kita lakukan karena kita seorang pencari berita seperti itu. Nah ini pengalaman bro sendiri gimana sih menjadi seorang wartawan? Oke. Terkait pengalaman sih, asal mulanya itu gua mendirikan satu organisasi di lingkup kampus ya, lingkup kampus namanya Pers Kampus. Gua salah satu pendiri. Jadi bilang pendiri sih pendiri, sejarah membuktikan itu. Dengan giat rutinitas. Sebelum Pers Kampus itu gua jurnalistik, UKM jurnalistik. Nah, bertransformasi ke namanya Pers Kampus. Nah, dalam giat kegiatan kekritisan yang gue bangun itu gue belajar dari bacaan dulu ya, rajin membaca, diskusi kritis terhadap aspek sosial ekonomi, seni budaya, lingkungan, yang membuat gue ini perlu namanya dulu tuh disebut agiprop ya, agitasi dan propaganda. Setiap di kampus gua selalu menulis, menyebarkan agitasi ke teman-teman kampus, membuat trust, kepercayaan gitu. Terus lama-lama kemudian ada timbul keresahan bersama teman-teman miniatur negara pada saat itu, yaitu di dunia kampus ya pada saat itu. Nah, ada teman-teman mengeluhkan keluhan-keluhan aspirasinya gitu. Baik
aspek internal yaitu persoalan kampus maupun faktor eksternal gitu, yang mempengaruhi ya, di luar kampus dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Menariknya itu dalam aspirasinya itu buat terus kayak sama kawan-kawan pada saat itu terus menulis gitu. Akhirnya ada reaksi itu yang ditimbulkan oleh pihak kampus pada saat itu. Ya, beberapa kampus sih, teman-teman jaringan kampus Jabodetabek pada saat itu. Dan gua dulu waktu itu di UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, enak tuh bro, teman-teman dibangun konsolidasi pada saat itu. Ini pengalaman gua jadi wartawan ya sebelum lingkup lebih jauh. Ntar gua potong dulu bro. Ini tahun berapa sih waktu ketertarikan menjadi seorang jurnalis itu? Tahun berapa sih? Gua waktu itu tahun 2015 ya. 2015. Tapi sebelum 2015 itu udah ada ketertarik. Artinya bro sudah sering menulis gitu. Oke, dilanjut. Iya. Ya. Gua waktu itu biasa namanya ada kan litbang penelitian dan pengembangan pada dia. Gua spesialis itu juga bro. Iya, spesialis litbang pada saat itu. Penelitian isu-isu apa yang bahkan gua buat yang sudah berkembang dan dikembangkan. Nah, ada terkait persoalan kampus yaitu biasa gitu. Kalau teman-teman kampus kan nggak semuanya punya duit ya, anak-anak mahasiswa. Betul. Mengenai dispensasi ya, dispensasi kampus terkaitan mau ujian semester. Oke. Wah, ini belum bayaran, belum bisa ikut ujian nih pada teman-teman. Wah, itu kerasan bersama nih. Menarik nih ya, dibuat aja agitasi propaganda gitu. Mahasiswa menolak pendidikan yang dikomersialisasi dan dikapitalisasi. Itu terus ya. Nah, nulis aspirasi teman-teman ya, wajah kayak wartawan lah ya. Nulis gitu, bertanya dulu keluhan apa ya, dari hasil keterangan itu gua ketik gitu Sampai jadi produk iya. jurnalis. Namanya dulu tuh buletin ya, bukan selembaran tuh, selembaran 3 berita doang. Satu lebaran 3 berita. 3 berita. Tapi itu dipublikasi kan? Iya, Melalui media kampus sosial. dulu. Enggak, waktu pada saat itu kan 2015 masih nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu online media online iya. belum begitu Belum, banyak lah iya. ya. Masih bisa dihitung. Nah, Terus yang bro inisiatif menulis kemudian ini untuk menjadi sebuah inspirasi yang bisa diterima oleh masyarakat luas, ini bro tampilkan di mana, di website apa di iya. media sosial biasa? Waktu pada saat itu ada namanya blogspot kan. Oh, blogspot. Iya, masih blogspot Siap, tuh. Masih betul, blogspot tuh. Kita tulis. Terus sama bikin ngeprint buletin gitu sembarang dijual. Satu gini 1.000 bro. Tapi ada untung-untungan kan? Ada. Gua menyambung hidup tuh. Oh, jadi dari situ ya? Dari situ juga. Oh, iya, menarik. Iya. Oke, setelah ini dijual kemudian merasa bahwa ini menghasilkan duit juga gitu. Akhirnya timbul inisiatif itu. Timbul juga itu makanya ngebangun ekonomi politik ya, ekonomi politik gitu. Terus kegiatan kampus
baik yang bagusnya, baik yang buruknya gitu. Buruknya dalam artian keluhan-keluhan mahasiswa pada saat itu. Udah terciptalah bikin UKM, unit kegiatan mahasiswa. Salah di kampus. Iya, itulah itu. Nah, terus bikin bertransformasi menjadi kas kampus. Udah untuk menarik. Udah aksinya teman-teman termasuk gua kegiatan demo yang ngeberitain juga gua. Jadi bro yang bermain panggung, bro yang menari di atas panggung sendiri. Iya. Jadi ini sebenarnya hanya mau menciptakan sedikit manajemen konflik di kampus. Iya. Cuman, Iya. cuman dengan sebuah tulisan. Itu biar lebih hidup Nah, dunia bro. kampus ini. Oke. Bro, ini dukanya sendiri di dunia jurnalis, bro pernah mengalami nggak dukanya seperti apa sih? Bang, Coba salah satu aja gambaran. intimidasi bro. Diintimidasi, sempat diintimidasi. Sama. Itu awal-awal. Jangankan di luar ya, di dalam kampus saja ada dosen ya apa-apa gitu mengintimidasi bro. Sampai pada saat itu ya namanya juga masih dalam kekritisan ya bro. Bro, Lawan terus. Bro, gue dapat kabar ya cerita dari teman-teman lah. Ah. Bahwa bro ini kan seorang yang memang kritis ya, tapi kritis dalam konteks membangun. Iya. Artinya karya-karya yang bro bikin dalam sebuah penulisan, kemudian dipublikasikan untuk menjadikan konsumsi publik. Ini bro tuh terkenal dengan orang yang sangat kritis, tapi kritis dalam konteks membangun. Gue mendengar, ini benar atau enggak? Langsung diklarifikasi. Gue pernah mendengar bro sendiri sampai sempat hampir ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada laporan dari orang yang kita katakan oknum lah, oknum yang bro menulis, kemudian dia tidak suka dengan tulisan bro karena saking kritisnya, akhirnya dia coba untuk melaporkan, tapi tidak sempat, cuman hampir saja bro dibawa oleh pihak kepolisian. Apa itu benar? Benar. Itu benar. Tahun berapa kejadian? Benar bro. Tahun berapa? Itu tahun 2017. Tapi damai. Ya, Damai. Karena ya itu gua lawan. Jadi artinya Gua lawan bro. artinya walaupun ada seperti itu, diintimidasi seperti itu, tapi tidak menghalangi karya dari bro sendiri untuk menulis ya. Karena bro, gue belajar bro dari kenapa kritisan itu terus gue bangun, gue belajar. Ada karya-karya Pramodya Anantur, yaitu sastrawan kritis di eranya pada saat itu. Ada bukunya itu, beberapa buku dan ada kata-kata yang pas banget di hati gua bahwa kata-kata yang diucapkan akan lenyap, sementara kata-kata yang dituangkan dalam tulisan akan abadi. ini menjadi panutan bro. Itu salah satu panutan. Yang artinya apa? Iya. Kata-kata itu kan akan berakhir bro ketika tidak terus-teruskan diperlihatkan dong, ya, atau digaungkan melalui tulisan. Kalau tulisan itu kan selalu ada, Nggak ada mati lah. nggak ada mati. Dalam artian nggak ada matinya, yang nggak ada basinya bro, karena ada gitu. Menjadi edukasi buat masyarakat terus-terusan. Jadi dari tulisan itu lah yang termotivasi. Betul. Salah satu Bro selalu menulis. salah satu ya. Salah satunya. Terus gue bocorin juga, ya ini bukannya sedikit menyimpang dalam negara ya, tapi dalam kekritisan ilmu. Gue belajar dari seorang Karl Marx. Karl Marx itu salah satu penggagas, bukan salah satu penggagas ya,
aktor utama penggagas ideologi komunisme. Bro, Penggagasnya. iya dia. Nah, dia itu sarjana hukum. Dulu sempat gua sedikit historis ya, Ya. biografi dia ya. Tapi nggak usah sebutin nama. Iya, biografi dia. Dia itu sarjana hukum, bro. Sarjana hukum. Di kalau nggak salah kampus Prancis ya. Kalau nggak salah, tak boleh. Ya, Pak. Nah, dia beralih ke profesi pengacara dulu. Awalnya pengacara dulu. Tapi dalam masa-masa dia sebagai mahasiswa di kampus itu, dia rajin menulis loh, kritis gitu. Kritis. Tapi untuk konsumsi pribadi. Enggak, itu dalam itu juga menyebarkan ke teman-teman gitu. Konteksnya ke publik Iya, juga. ke publik juga gitu. Pada saat di pengacara mungkin nggak terlalu mengena ya pesan-pesan edukasi gitu yang ditimbulkan sama dia. Nah, dia beralih tuh menjadi wartawan lagi. Gitu. Sambil menjadi pengacara. Betul. Oh, luar biasa. Betul, pada saat itu. Miskin, bro. Bukan, tapi karya itu menciptakan daya kritis ke semua elemen, ya kan? Jadi tulisannya yang menghantar dia. Betul, betul. Bro, Itu salah ini pengalaman. kita masuk pada topik yang inti ya. Tadi sebelum kita diskusi tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan di luar sana. Betul, Untuk semua pemirsa Ngorek Podcast, betul. kita akan bahas tentang bagaimana sih platform digital saat ini dengan di era globalisasi. Gini bro, bro melihat ini, menurut bro sendiri perkembangan digitalisasi baik itu dari segi media massa, dulu radio ya, media massa, kemudian sekarang media online, kemudian sekarang beralih lagi ke YouTube. Ini perkembangan dari zaman ke zaman. Menurut pandangan bro sendiri ini gimana sih bro sebagai penggiat jurnalis Gua karena faktor usia di era milenial ya, artinya melihat dari sudut pandang digitalisasi ini terus berkembang. Kita berpacu, tidak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dengan perkembangan pesat teknologi. ya. Lu bayangin bro, 5 tahun ke belakang sampai sekarang, ayo ya, media masa yang cetak pada saat ini menurun. kalau bukan ditopang sama media massa ya, akan kalahkan sama media elektronik kan. Karena mungkin mudah diakses itu lah. Betul, Jadi akhirnya berlangganan. betul. Tingkat Penting kan digital informasi. Nah, tapi ada sisi negatif yang luar biasa, akan terasa dampaknya ke masyarakat bro. Hoax. ya opsinya. Betul. Ini yang sering terjadi. Kecepatan bro. Kecepatan itu kan enggak juga dengan akuratnya. Ya, benar ya? Betul. Betul bro. Media sosial bagaimana? Kan perlu verifikasi. Harusnya mengedukasi ya, tapi ada juga yang memang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu lah, kita katakan oknum lah. Ya, kalau gua sih pengalaman gua masih minim ya, karena masih belajar dengan senior juga. Tapi dengan keterbatasan ini, ya gua tanamkan, termasuk lu, gua belajar banyak dari lu, bagaimana berkembang. Sama belum, gue juga belajar banyak. Artinya saling mengisi. Sama-sama. Ayo, Betul. nih gua menanya nih sama lu. Nanya. Perkembangan digitalisasi saat ini
yang paling terasa buat lu apa, Bu? Kalau gua, Dapat informasi. iya, kalau gua dari segi, kita bahas tentang segi media dulu. Iya. Sebab kita penggiat Jurnalis. jurnalis ya sebagai wartawan. Sebenarnya kita harus menulis karya-karya yang sebenarnya mengedukasi. Baik itu mengedukasi pemerintah, mengedukasi masyarakat. Artinya ketika karya ini kita buat kemudian kita publikasikan, itu benar-benar harus sampai ke bawah. Nah, ini harus ditunjang. Betul. Penunjangnya apa? Seseorang yang punya media, secara regulasi undang-undang sudah ada. Baik itu perizinan. Kita nggak usah terpaku pada contoh ada pemberitaan yang mengatakan bahwa harus ada izin, harus ada ini, harus ini. Kita nggak usah terpaku di situ. Karena kita ketahui bersama bahwa kalau PT yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham itu sifatnya pengakuan sebuah negara kepada terkait dengan keberadaan media tersebut. Nah, ini kita harus membenahi dari situ. Kita dulu membenahi media kita, kemudian kita membenahi cara menulis kita. Bagaimana tulisan kita ini benar-benar memiliki nilai atau makna juga ya. benar, itu yang terpenting. Itu kalau gua. Nah, kalau suatu lihat dari perkembangan saat ini memang ada semua di media apapun aja ya. Sekarang ini banyak plafon-plafon yang memang memiliki nilai ekonomis. Tergantung kitanya. Apakah kita bisa berkarya di situ enggak? Karena ini menjanjikan semua. Cuma memang di situ membutuhkan sebuah waktu. Artinya bisa nggak kita mengarahkan waktu ini dengan harus banyak bersabar dan banyak menulis. Tentu setiap pekerjaan itu tidak bisa sia-sia kalau kita serius dalam dan kita ikhlas. Nah, kalau dilihat perkembangan mulai dari dulu koran-koran sekarang udah mulai menurun. Ya, bukan menurun dalam arti apa ya, menurun dalam konsumsi publik ya. Karena kecepatan Digital, informasi. betul. Kan tukang apa aja dimanapun aja dia bisa buka di handphone udah kelihatan gitu. Nah, kalau koran kan dia masih dibawa dulu, diantar dulu. Tapi sekarang saya lihat ya, inilah kehebatan rekan-rekan kita, baik itu jurnalis maupun rekan-rekan yang memang punya kreativitas baik gitu. Jadi mereka menampilkan plafon digital itu dengan penampilan semua media massa, tetapi melalui digital. Gitu. Betul. Dia melalui lewat berlangganan. Ini bagus. Sebenarnya ini adalah tindakan yang cepat untuk mengejar keterlambatan informasi itu. Gitu. Kalau gua lihat seperti itu. Sepakat. Nah, ngomong-ngomong terkait ini kan kalau bahasa keren ya. Wartawan ini kan rata-rata juga kebanyakan ada pesanan ya. Membuat namanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Betul. Ini sepakat nggak sih adanya itu juga? Kalau pribadi sebenarnya itu nggak sepakat. Jadi gini bro, kita ketahui bersama bahwa pers ini adalah pilar demokrasi. Betul. Nah, ini kita harus pegang. Bagaimana pers itu harus menjadi independen. Nah, tidak perlu ada konsolidasi dari pihak lain yang masuk dalam karya-karya kita. Seharusnya kalau menjadi seorang wartawan yang benar. Cuman memang bro, tidak bisa dipungkiri. Hal-hal seperti ini sering terjadi. Nah, kita kembali kepada pimpinan redaksi. Karena semua ini yang terjadi di bawah, baik itu anak buah yang sudah terkontaminasi ya dalam tanda kutip ya, dia seperti tadi bahwa sampaikan bahwa ada pesanan lain sebagainya. Ini terjadi kebanyakan di bawah. Nah, penguatan ini harus kepada pimpinan redaksi. Apakah pimpinan redaksi bisa memanage ini enggak? Memfilter semua informasi yang ada itu benar. Itu jalan satu-satu agar tidak terkontaminasi dengan pesanan atau proyek-proyek yang memang dalam tanda kutip nih lu hantam si A, hantam si B. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, makanya jadi kalau dia seorang pemimpin, dia harus melihat ini. Jangan sampai tulisan ini menyinggung pihak-pihak lain yang tidak terlibat. Artinya dari segi data penting, dari segi penyerapan informasi di bawah penting gitu. Nah, ini cover both sides. ya
Betul. Seperti itu. Harus berimbang antara kiri dan kanan dan juga tengah gitu. Nah, sebab kenapa? Berpengaruh ketika seorang wartawan menulis, dia membuat sebuah karya menulis, kemudian ditampilkan di publik. Ini dampaknya sangat luas. Dampaknya bukan saja kepada individu, tapi bisa berdampak kepada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat sekarang yang terjadi, banyak kok YouTube yang memang kita lihat kadang memframing tentang ini, memframing itu aja. Coba kita lihat. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah bagaimana kita mencegah hal itu terjadi? Ini kembali kepada pimpinan redaksi. Dia harus melihat secara bijaksana, harus melihat ini secara menata atau menyaring lagi kembali untuk membuat sebuah pemberitaan yang memang itu akan menjadi kontribusi. Gitu, betul. Menurut gua kayak gitu. Betul. Ya. Nah, gua boleh nanya lagi ya? Oke. Tanya ya? Ya, Iya. nggak apa-apa ya, guys ya. Ini Oke. orang ini kita tanya. Gak jadi masalah bro. Oh, salah. Kita sambil nunggu buka puasa. Iya, iya. Oke bro. Nah, mengenai ini dari sisi undang-undang kita ya, ini menarik. Nah, Menarik sih. iya. Ya. Iya. Alhamdulillah gue juga sarjana hukum, lo akan juga. Oke. Jadi kita diskusi juga ya. Iya. Ya. Dan juga buat teman-teman pemirsa semuanya yang berada. Ini sepakat nggak sih undang-undang ini disebut ada namanya pasal karet Oke. mengenai Sepakat atau tidak? diskriminasi terhadap produk jurnalis. Oke. Jadi gini bro. Ini Yang- bicara aspek jurnalis ya, Aspek bukan jurnalis. netizen ya. Oke. Artinya tidak secara menyeluruh ya. Iya. Oke. Kalau dibahas tentang jurnalis atau diskriminasikan, memang kita lihat di beberapa daerah telah terjadi. Cuman ini kembali lagi bahwa sebenarnya keberadaan Dewan Pers itu tuh berjamin seorang jurnalis, baik itu karya tulisnya. Nah ini harus ada bisa memberikan rekomendasi dari Dewan Pers bahwa ini adalah sebuah sengketa pers. Mungkin ini tidak pidana. Tentu ini butuh ahli dari Dewan Pers yang nanti akan direkomendasi oleh kepolisian Memvalidasi. untuk menyatakan bahwa ini bukan sengketa pers kan? Atau ini adalah produk jurnalis. Tinggal dia melakukan klarifikasi atau membuat kembali pemberitaannya. Nah, kan seperti itu. Cuman memang yang terjadi kebanyakan memang begitu ada laporan dari masyarakat dalam tanda kutip akhirnya dikriminalisasi. Betul. Nah kalau kita lihat Kawan-kawan di daerah ya, di daerah kasihan. banyak di daerah. Jakarta juga ada, Tangerang juga. Cuman memang semua itu kembali kepada Lebih ternetralisir kalau nggak salah. Kalau di daerah-daerah megapolitan ya, metropolitan gitu, lebih ternetralisir ketimbang di daerah-daerah bro. ya memang daerah lebih banyak karena memang kita lihat bahwa secara geografis ini Dewan Pers berada di Kota Jakarta. Jadi mungkin nggak tahu lah ya. Iya. Cuman itu kita berasumsi kalau dilihat dari segi geografis. Nah, cuman kembali begini bro. Kalau kriminalisasi terkait dengan sengketa pers, harusnya ini kita melihat kembali lagi ke belakang bahwa kemarin itu pada tanggal 15 kalau nggak salah kemarin itu ada kesepakatan 3 kementerian, Kapolri dan juga Dewan Pers yang menyepakati bahwa MOU tersebut tentang dengan terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan. Nah ini sebenarnya kalau sebagai APH atau penegak hukum dia melihat ini maka akan tidak banyak yang dikriminalisasi. Tapi tergantung kasus. Kadang kasus itu memang sengketa pers ya tetap pasti akan berhubungan dengan Dewan Pers. Nah, cuman kalau yang menariknya adalah kalau kita melihat dari MOU itu, kita baca secara seksama, seharusnya pihak kepolisian meminta ahli dari Dewan Pers
dengan menyampaikan surat permohonan agar mendatangkan ahli untuk memeriksa bahwa tulisan tersebut atau karya tersebut adalah sengketa pers ataukah murni tindak pidana. Nah ini harus kita pisahkan. Betul. Nggak bisa juga dua-duanya kita ini, nggak bisa. Nah harus pisahkan antara tindak pidana dengan sengketa pers. Adapun kalau memang itu produk dia memang melakukan tindak pidana, maka di sini pemerintah sudah menyiapkan yang namanya restoratif justice. Nah ini yang kita gunakan untuk Indonesia. Kalau memang unsurnya berkaitan dengan ada unsur jurnalis. iya jurnalis dan memang kedua belah pihak ini ada kesepakatan kan seperti itu harusnya. Betul. Yang harus kita lakukan itu Betul. cuman ini kembali kepada individu masing-masing dan juga institusi yang menangani kasus tersebut. Makanya sebenarnya ada salah satu celah aman buat kita ya, ada hak jawab, hak koreksi. Benar. Kalau itu benar-benar kita mengetahui secara utuh ya bro ya. Harusnya hak jalan dan hak tolak itulah yang digunakan oleh pemangku kepentingan kalau memang dia didiskreditkan. Iya, betul. Bukan berarti langsung Iya. mengambil satu keputusan melaporkan kepada APH. Itu yang membuat pencerahan buat teman-teman semua Iya, ya. benar rekan-rekan. Nah, yang pasti kita juga sebagai jurnalis juga harus tahu menempatkan diri. Bukan berarti kita diberikan semua kebebasan dari negara, kita pun secara bebas tanpa melihat apa yang menjadi bahan kita di depan. Nah ini perlu ada saring-saringnya. Nah ini kuncinya yang tadi saya bilang bahwa ada di pimpinan daerah. Seperti itu bro. Ya. Kita sebenarnya satu pemikiran bro berikan. Gue menarik begini bro. Salah satu daerah kalau wartawannya kritis dalam hal membangun wilayah tersebut atau daerah itu akan maju bro. Oh iya. Betul. Tapi tetap kita mengawal. Betul. Untuk proses pembangunan. Nah itu kita bakalnya ke situ. Seperti saat ini ya yang terjadi di daerah kita. Kita ketahui bersama bahwa ini terjadi pembangunan itu. Dan mari kita kawal bersama. Mari kita memberikan edukasi kepada pemerintah daerah ataupun pengambil kebijakan daerah yang mana kita bersama-sama mengontrol agar ini berjalan. Kita di sini sampai sudah disebutin di daerah sana bahwa potensi ini kota baru luar biasa. Walaupun ini secara kasat mata kita melihat memang kurang. Ayo kita mendukung. Gitu. Maju mundurnya suatu daerah tergantung wartawan juga bro. Tergantung wartawan. Yang tidak terlepas dari masyarakat dan wartawan. Wartawan mengedukasi, masyarakat mengawal. Sehingga perjalannya sebuah infrastruktur pembangunan yang ada di daerah itu Sesuai dengan ketentuan yang ada. ekspektasi kita. Itu bro. Benar. Ya, itu aja. Gua melihat historis sejarah dulu ya, diskriminasi ya, pokoknya disudutkan, diteror. Bro. Ini ekspektasi gua ya, berharap di era keterbukaan publik, era digitalisasi informasi, tak ada gitu lagi. Iya, itu sih menjadi harapan ya, harapan bersama. Jadi begini bro, kadang-kadang juga ada pejabat publik atau individu-individu tertentu yang memang dikritis, memang mereka tidak senang lah. Sebenarnya kalau dilihat dari segi itu kepada pemangku kebijakan daerah juga harus paham dong, bahwa ketika dikritis oleh wartawan ini adalah sifatnya membangun dan dia harus legowo, justru dia memperbaiki kinerja dia sebagai pemangku kepentingan daerah. Pakat gitu loh. Sebab begini, kalau seorang pejabat publik dia harus sudah siap untuk dikritis. Kalau dia tidak siap untuk dikritis, dia nggak boleh menjadi pejabat publik. Sebab kenapa? Setiap pejabat publik yang sudah dibayar oleh uang rakyat, baik itu melalui APBN, APBD, dia wajib dan dikontrol oleh rakyat. Wartawan adalah rakyat juga. Dan kedaulatan tertinggi dari rakyat. Dia wajar dia sebagai pemangku kepentingan kita kontrol kinerja dia. Ketika
ketika ini ada perselisihan di dalam sistem atau kinerja dia, ya wajar wartawan memprotes. Tapi bukan berarti ini dia mengambil bahwa ini sebuah permasalahan, tapi dia harus mengambil ini adalah sebuah kritik yang membangun, yang dia sendiri harus membangun daerah itu melalui kritik tadi. Gitu. Jangan sampai wartawan dianggap bahwa dia cuma menulis jengkel terhadap saya karena kerja saya atau tidak punya hubungan baik. Nah ini salah. Ini juga kita perlu koreksi bersama bahwa ini salah. Tapi mari kita berteman dengan rekan-rekan wartawan, kita sama-sama membangun daerah kita bersama. Kita kawal bersama. Betul. Bos sepakat. Sepakat. Jadi begini. Tapi ini ya, muhasabah diri, introspeksi lah bahasa Indonesia. Terkadang oknum ini kita sebut juga nih, oknum rekan-rekan ya. Iya. Membuat konflik, ya manajemen konflik gitu. Tapi ujungnya untuk kepentingan pribadi, bro. Ini yang perlu dikoreksi ya, sedikit nih ya. Ya buat kita ya, khususnya juga buat teman-teman semua gitu. Rata-rata kebanyakan juga begitu, bro. Rata-rata kebanyakan. Jadi yang tercoreng itu yang independen, yang benar-benar untuk membangun, mengawal pemerintahan, mengawal sosial, politik, ekonomi gitu. Iya lah. Rata-rata itu tuh ditemukan gitu. Tapi yang merusak itu. Iya, ditemukan yang merusak sedikit. Nah, gue sih berharap itu bagian-bagian seperti itu dikikis lah. Ya, dikikis lah, bro. Karena begini, bro, begini ya, melihat dampak sosial politik bahkan ekonomi itu berpengaruh. Ya, ini kok ngelebar jauh ya? Ya jelas, iya dong. Ya, ketika misalnya ada suatu persoalan yang diangkat terus ya, namun menjadi informasi publik ini ya, yang publik menyorot, tapi dalam pengawalan pemberitaan itu nggak ada sampai finish perbaikan, bro. Ini rata-rata ini kan kadang-kadang cuma putus di persoalannya aja ya, tapi ketika sudah diperbaiki ya sama yang memang katakanlah ada kehilapan, kesalahan gitu ya, kesalahan, tapi dia ada tindakan untuk memperbaiki itu tidak diangkat, bro. Ini yang gue sesali. Bener gak? Bener dong? Oke. Bener ya? Sepakat sih. Jadi begini, bro. Bener. Jadi ini jelas bahwa negara kita penganut sistem demokrasi. Betul. Demokrasi yang dilakukan itu bukan saja kita memberikan pendapat di depan, tapi melalui sebuah tulisan, sebuah karya jurnalis itu juga sebuah demokrasi dong. Ya, demokrasi. Iya. Iya. Nah, ini kembali kepada individu. Sebenarnya kita pun tidak bisa melarang hal itu. Betul. Cuman kembali lagi bahwa kalau pelaku itu, oknum pelaku tersebut, itu memang jadi gini, sebenarnya tanggung jawab sepenuhnya itu ada di pimpinan redaksi. Bahwa sebelum dia merekrut wartawan tersebut, dia juga harus memberikan sebuah pengarahan. Minimal sedikitlah penjelasan teknis tentang bagaimana mereka melakukan penyerapan data di bawah, kemudian membuat sebuah pemberitaan dengan baik dan benar. Nah ini kalau ini diberikan terus kepada mereka, disampaikan kepada mereka, mereka di lapangan pun tidak berani macam-macam. Lagian juga yang naikin juga pimpinan redaksi kan gitu. Nah tetapi kalau ini konteksnya ada dua, konteksnya teman-teman wartawan. Tapi kalau konteksnya pimpinan redaksi sendiri, ini yang kadang-kadang gue juga bingung untuk jawab itu. Tapi begini bro, kembali lagi bahwa kita harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Ada 11 kode etik jurnalistik yang kita jalankan dengan menulis ya. Nah ini kalau kita berpegang teguh, saya pikir sih tidak ada persoalan sih bro.
betul. Dan itu lumrah. Betul. Itu tidak Itu- terjadi. Itu makanya harapan kita adanya hal itu ya bisa merubah lah paradigma Iya. ya demokrasi yang lebih dewasa, iya kan? Betul. Iya. Dan akhirnya pembangunan di daerah akan terasa dampak positifnya. Oh iya, benar. Nah makanya sebagai wartawan kita harus mendukungnya itu. Iya. Makanya lagi-lagi mengacu pada gua membuat nih gerakan Nusantara. Ya, Itu salah satunya begitu. pengawalan pembangunan di suatu wilayah gitu se Nusantara. Sampai gua nanti juga akan mengawal proyek ibu kota baru bro. Wow, luar biasa. IKN itu. Makanya gua membentuk itu gerakan nelayan Nusantara. Tapi udah dideklarasi. Nanti abis barat lagi tahap konsolidasi simbol-simbol satu persepsi dulu gitu. Ya, kalau mau bro juga terlibat di situ terus mau mengajak gue dengan senang hati loh makanya. Iya. Ya, tapi tergantung bro sih. Iya lah. Perlu kan kita. Halo bro, seru banget nih hari Ya, ini nih. siap. Siap. Jadi gimana bro? Diskusi kita hari ini Menarik. ya. Menarik. Sebenarnya kalau gue sendiri pribadi pengen banyak cerita, pengen banyak cerita, pengen mengupas bagaimana kita harus menjadi seorang jurnalis yang profesional. Ya. Karena ini bidang kita, betul. Kita berbagi buat rekan-rekan di luar. Mungkin ada hikmah di balik ini kita diskusi kita hari ini. Cuman gini bro, ini sudah dekat juga. Oh iya. Siap. Nggak kerasa ya kita ya. Nggak berasa ya. Jadi Siap. udah dekat. Siap. Untuk sebentar lagi kita akan buka puasa bersama. Gua juga harap nih, gua kolak aja bro. Gua nunggu kolak dari lu aja nih. Lalu ngasih kolak ya, gua buka puasa bareng nggak ada malu. Ya, kita beli habis. Begitu bro. Namun waktulah yang akan memisahkan kita. Bro. Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini atau diskusi kita hari ini, bro, memberikan sebuah closing statement untuk rekan-rekan dulu. Siap. Silakan bro. Oke. Rekan-rekan yang saya hargai dan banggakan, kaum milenialis dan Nusantara, regenerasi penerus bangsa. Gue memiliki prinsip proses tidak akan mengkhianati hasil. Apapun yang kita kerjakan secara konsisten, istiqomah, insya Allah hasil terbaik ada di tangan lu. Oke, gitu aja. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali nanti. Siap.